Welcome back to Choptatsu. Di video kali ini kami akan melanjutkan alur cerita dari Kamen Rider Gachar di episode ke-11. Di episode sebelumnya diceritakan Hotaru dan kawan-kawan yang sempat study tour ke Kyoto terlibat pertarungan dengan Malgam. Namun berkat bantuan teman-temannya, akhirnya Hotaru berhasil mengalahkan Malgam tersebut. Saat itu tak diduga Kloto berhasil menangkap semi level 10 yaitu UFO X. Sebelum kita ke alur ceritanya, kami tak bosan-bosannya mengingatkan kalau video ini mengandung full spoiler. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, inilah kisah selengkapnya. Desire Driver. Setelah mendapatkan UFO X, Kloto lantas memberikannya pada Atropos. Di sana mereka menyerap kekuatan semi itu untuk ditransfer ke sebuah driver misterius. Namun sebelum proses selesai, sayangnya UFO X berhasil kabur dari sana. Dan di sana pun terungkap bahwa menurut aturan semi level 10 memanglah sulit untuk dikendalikan dibandingkan semi biasanya. Saat Kloto akan mencarinya kembali, Atropos pun menghentikannya. Karena ia ingin mereka fokus saja pada finishing driver itu, mengingat Jillion yang kemungkinan adalah pemimpin mereka telah menantikan driver itu. Suatu hari Hotaru dan murid alkimia lainnya kembali ke aktivitas rutin mereka, yaitu berburu semi. Di sana mereka pun berhasil menyegel beberapa semi. Sementara di tempat berbeda, Spanner menemui Minato Sensei untuk memberitahukan bahwa para gadis kegelapan itu ternyata mengumpulkan kembali serpihan Malgam yang telah kalah untuk suatu tujuan yang belum diketahui. Dan di sini Minato pun memberitahukan bahwa seorang penyidik dari Persatuan Alkimia akan datang untuk menyelidikinya. Karena ternyata diketahui bahwa Blank Card juga banyak yang menghilang. Hal itu diduga dicuri oleh pengkhianat atau mata-mata akademi untuk diberikan pada ketiga gadis kegelapan itu. Tak lama kemudian di kota, seekor Malgam laba-laba menyerang para warga. Hotaru yang menyadari hal itu lantas henshin untuk mengalahkan monster dan menyegel semi di dalamnya. Tanpa ia sadari, di tengah pertarungan mereka, seorang pria tua sedang memperhatikan pertarungan itu. Singkat cerita, setelah pertarungan sengit, akhirnya Gachar berhasil mengalahkan Malgam dan menyegel semi bernama Kachla. Dan ternyata pria tua sebelumnya adalah anggota Akademi Alkimia. Sementara di markasnya, Atropos menggunakan kekuatan untuk menyelesaikan driver yang ada di hadapannya. Melihat driver itu, Kloto dan Lachesis tak sabar untuk menggunakannya mengalahkan Gachar. Namun sebelum itu, Atropos meminta mereka melakukan eksperimen selanjutnya. Sedangkan di Akademi, Sabimaru mencoba membuat alat pemanggil UFO X karena sebelumnya mereka mendeteksi keberadaannya di Kyoto. Hal itu lantas mengingatkan Hotaru pada UFO yang dilihat Kajiki sebelumnya. Diduga semi ini memiliki kekuatan yang sangat berbeda dengan semi yang lainnya. Maka dari itu Sabimaru sangat ingin menangkap semi ini. Karena itu Hotaru pun membulatkan tekadnya untuk membantu Sabimaru mewujudkan impiannya itu. Setelah alat pemanggil bernama Sabi Riser itu diselesaikan, Sabimaru pun lantas mencobanya. Namun sebelum hal itu berhasil dilakukan, tiba-tiba Spanner memanggil mereka untuk berkumpul di kelas. Kajiki yang tak sengaja melihat hal itu lantas bergegas memberitahukannya pada Hijiri Himeno. Sesampainya di kelas, Minato memperkenalkan Hotaru dan yang lainnya pada penyidik akademi bernama Kugimiya dan Harima. Kedatangan mereka di sana adalah untuk menyelidiki adanya mata-mata yang memihak pada Three Sisters of Darkness di akademi itu. Namun sebelum itu, penyidik Kugimiya berkata bahwa Hotaru tak diakui sebagai Kamen Rider oleh Persatuan Alkimia karena Hotaru telah mendapatkan driver itu dari seorang pengkhianat akademi. Selain itu, ia juga menilai cara bertarung Hotaru tak efektif sehingga ia dinilai belum layak menjadi seorang Kamen Rider. Terlebih lagi, niat Hotaru yang ingin berteman dengan semua semi dianggap percuma saja karena mereka menganggap bahwa semi hanyalah sebuah alat. Maka dari itu mereka meminta driver itu diserahkan pada mereka. Di sini Renge, Minato Sensei, Sabimaru dan Kudo lantas mencoba membela Hotaru. Namun mereka tak dapat berbuat apa-apa saat Kugimiya berkata bahwa itu merupakan sebuah perintah. Di sini Hotaru pun tak peduli akan diakui atau tidak oleh mereka.
Di saat yang sama, Spinner pun angkat bicara. Ia sebenarnya setuju dengan semua pernyataan Kugimiya. Namun hal itu malah membuatnya curiga pada mereka. Karena tujuan awal mereka dikirim ke sana adalah untuk menyelidiki tentang adanya mata-mata. Namun karena pernyataan sebelumnya, Spinner lantas menduga bahwa Kugimiya memiliki tujuan lain. Saat Harima mencoba menenangkan mereka, tiba-tiba alarm peringatan berbunyi. Di sana diduga Three Sisters of Darkness telah menyerang SMA Furasu. Maka dari itu para murid akademi dikerahkan untuk mencari keberadaan mereka. Di tengah pencarian, Kudo kembali ditemui oleh Atropos yang ingin berbicara empat mata padanya. Namun sebelum pembicaraan mereka selesai, tiba-tiba Spinner muncul sehingga pertarungan terjadi dan memaksa Atropos untuk mundur. Sebelum menghilang, Atropos berkata pada Kudo bahwa semua yang terjadi adalah kesalahannya. Saat Hotaro dan Sabimaru merasa semuanya telah selesai, mereka dikejutkan dengan kemunculan UFO X. Maka dari itu mereka segera mengejarnya, namun di sini Sabimaru memperingatkan bahwa semi level 10 umumnya sangat sulit dikendalikan. Akan tetapi ia merasa hal itu pengecualian untuk Hotaro yang memiliki cita-cita untuk berteman dengan semua semi. Hal itu lantas membuat Hotaro bersemangat. Namun sebelum mereka menangkapnya, tiba-tiba amalgam laba-laba sebelumnya muncul kembali. Dan ternyata semi yang telah Hotaro tangkap itu hilang. Tanpa pikir panjang, Hotaro lantas henshin untuk menyegelnya kembali. Saat Gachat terdesak, ia menyadari bahwa ternyata amalgam itu juga berusaha menangkap UFO X. Sebelum hal itu terjadi, Gachat berubah ke wujud Lightning Jungle dan meminta UFO X pergi. Dan di sini mereka menduga bahwa amalgam itu adalah Kugimiya. Di sana lagi-lagi ia meremehkan Hotaro yang ingin berteman dengan Semi. Sehingga di pertarungan itu Gachat dibuat terdesak. UFO X seketika membantu Gachat melawan amalgam itu. Momen itu tentu tak disia-siakan oleh Hotaro sehingga ia melancarkan attack finishnya sehingga amalgam itu berhasil dikalahkan. Saat Gachat kembali menyegel Semi Kachla, UFO X pun kembali menghilang. Dan ternyata yang mencuri Kachla dari Hotaro sebelumnya adalah penyidik Harima. Lalu film pun selesai. Setelah identitas amalgam sebelumnya terungkap, Harima kembali merebut Semi Kachla dari Hotaro. Sedangkan Sabimaru yang melihat kekuatan Harima sebelumnya lantas menyadari dan memperingatkannya bahwa itu merupakan alkimia terlarang yang dapat membuat tangan Harima hancur. Tak diduga ternyata Harima telah menyadari hal itu, namun ia tak peduli. Selain itu di sana Harima kembali mengolok-olok Hotaro yang dianggap sok memahami perasaan Semi. Seketika itu juga Harima kembali ke wujud amalgamnya dan menyerang Hotaro untuk mencuri lagi Semi lain darinya. Di sana Harima mengambil 3 kartu dari Hotaro dan berencana menyatukan diri dengan Hopper One untuk melawan Hotaro. Sebelum hal itu terjadi, Sabimaru pun mengarahkan kekuatannya untuk membantu Hotaro. Namun sayangnya hal itu percuma saja. Perbedaan kekuatan mereka yang cukup jauh membuat kemampuan Sabimaru dengan mudah ditangkis oleh monster itu. Di saat yang sama, 3 semi Hotaro bekerja sama keluar dari kartu untuk memojokkan amalgam itu dengan kekuatan mereka. Setelah mereka kembali ke tangan Hotaro, tiba-tiba serangan mengenai amalgam dan membuatnya terpental hingga membuatnya kembali ke wujud Harima. Ternyata itu adalah tembakan dari Spinner yang datang bersama murid-murid lainnya serta Minato Sensei. Di sana Minato akhirnya menyadari bahwa mata-mata sebenarnya adalah Harima. Minato yang tak habis pikir lantas bertanya-tanya tentang alasan Harima memihak pada musuh. Awalnya Kudo menduga bahwa wanita itu sedang dicuci otak oleh Atropos. Namun ternyata itu salah, karena sebenarnya Harima membantu Three Sisters atas keinginannya sendiri karena ia mengagumi mereka. Di sana Minato mencoba menyadarkannya bahwa yang direncanakan 3 iblis itu adalah kehancuran dunia. Namun sayangnya Harima lantas berkata bahwa mereka tak mengerti apa-apa. Karena yang sebenarnya ia inginkan adalah memperoleh pengetahuan tentang alkimia 10 tahun yang lalu dari ketiga iblis itu. Mendengar pernyataan Harima, Hotaro yang tak memahami apa yang dimaksudkan wanita itu sangat mengecam perbuatannya yang ingin mencelakakan para semi. Namun Harima yang kesal pada perkataannya lantas mencekik Hotaro. Melihat hal itu, para murid dan Minato berusaha membantu Hotaro dengan kekuatan mereka. Namun sayangnya dengan alkimia terlarang yang ia kuasai, Harima dengan mudah mematahkan kekuatan mereka. Karena itu juga Harima berencana membantu Three Sisters untuk membuka pintu kegelapan. Karena dengan begitu tentunya ia akan mendapatkan kekuatan yang lebih besar dan membuatnya tak terkalahkan. Di saat yang sama, tiba-tiba Three Sisters of Darkness sampai di sana dan lantas melenyapkan Harima yang dinilai sudah terlalu banyak bicara. Di sana Atropos memperingatkan mereka agar tak bergantung pada hubungan persahabatan. Karena saat kepercayaan itu hilang, sahabat itu pun bisa menjadi musuh. Seketika itu juga tiba-tiba Kloto menyerang Minato dan menangkap Sabimaru.
Di sana Kloto berkata bahwa Sabimaru adalah orang yang terpilih sebagai objek eksperimen mereka. Mereka memilihnya karena Sabi memiliki pengetahuan banyak tentang semi. Di sana Kloto memaksa Sabimaru menggunakan Dread Driver dan semi-card tiruan darinya. Sementara Atropos memanipulasi pikiran Sabimaru untuk melakukan henshin. Seketika itu juga Sabimaru yang tak mampu mengendalikan tubuhnya berubah ke wujud Kamen Rider Dread. Perubahan itu sontak membuat semuanya terkejut. Spanner yang melihat hal itu lantas ikut berubah untuk melawannya. Namun perbedaan kekuatan mereka membuat Spanner dengan mudah dikalahkan. Sementara di saat yang sama, Rain Kudo tiba-tiba teringat dengan perkataan Atropos sebelumnya. Setelah mengalahkan Spanner, Atropos memerintahkan Kamen Rider Dread untuk menghadapi Gachard. Hotaro yang ingin menyelamatkan Sabimaru lantas henshin dan memulai pertarungan dengan Rider hitam itu. Di pertarungan itu beberapa kali Dread mengganti kartu. Dari sini akhirnya mereka menyadari bahwa ternyata Rider hitam itu memiliki kemampuan untuk menyalin kekuatan lawan dengan semi-card tiruannya. Karena itu Hotaro berkali-kali berubah wujud untuk mencoba kekuatannya. Namun sayangnya Dread selalu dapat mengalahkan Gachard dengan semi-card tiruannya itu. Selain dapat meniru, ternyata Rider itu dapat memaksimalkan kekuatan semi, sehingga itulah alasan mengapa gerakan Gachard selalu terbaca dan dipatahkan olehnya. Sementara Renge menduga hal itu dikarenakan Rider hitam itu memiliki ingatan Sabimaru. Di saat yang bersamaan, tiba-tiba Renge mendengar suara hati Sabimaru dari tablet isaknya. Di sana terdengar rintihan dan kesedihan Sabimaru yang tak ingin bertarung dengan Hotaro. Seketika itu juga Renge menyerang Atropos sebagai penyebab dari semua itu. Namun dengan mudah Atropos pun menangkisnya. Setelah melumpuhkan Gachard, Atropos memerintahkan Dread untuk melenyapkan Renge. Sementara di sisi lain, Minato dan rekan-rekan Hotaro juga dihajar habis-habisan oleh Kloto dan Lakesis. Hal itu lantas membuat Hotaro sangat marah dan berusaha melancarkan serangan dadakan ke arah Dread. Namun sebelum pukulannya mendarat, tiba-tiba Dread memperlihatkan wajah Sabimaru sehingga hal itu membuat Gachard mengurungkan niatnya. Dread yang licik tak menyia-nyiakan kesempatan itu untuk memojokkan Gachard. Setelah Gachard tak berdaya dan kembali ke wujud Hotaro, ia pun dengan leluasa menghajarnya berkali-kali. Sayangnya di sini rekan-rekan Hotaro pun tak dapat menolongnya. Namun Renge berteriak untuk menyadarkan Sabimaru yang masih sadar di dalam tubuh Kamen Rider Dread. Teriakan Renge seketika menghentikan pukulan Rider hitam itu pada Hotaro. Di saat yang sama Hotaro juga berusaha menyadarkannya. Di situasi itu tiba-tiba UFO X kembali muncul dan memberikan Hotaro X Gachaliber. Di sana Hotaro tiba-tiba mendapatkan penglihatan tentang form baru dari Kamen Rider Gachard. Dengan pedang itu, akhirnya Gachard berhasil melumpuhkan Kamen Rider Dread, Kloto, dan juga Lakesis. Sementara Minato Sensei menggunakan kesempatan itu untuk membawa semua murid-muridnya yang sudah kehabisan energi untuk kabur dari sana. Sebelum menghilang, Hotaro pun berterima kasih pada UFO X. Sementara ketiga wanita kegelapan itu juga membawa Sabimaru pergi dari sana. Sesampainya di akademi, Minato Sensei memutuskan untuk menghubungi markas pusat karena masalah itu tak bisa diselesaikan oleh para murid bahkan dirinya. Sementara Hotaro merasa sangat bersalah karena kejadian itu. Terlebih lagi Spanner pun ikut menyalahkan Hotaro atas kekalahan mereka. Namun walau begitu, Hotaro bertekad untuk tak menyerah pada keadaan. Ia pun membulatkan tekad untuk kembali menyelamatkan Sabimaru. Lalu film pun selesai. Keesokan harinya, Hotaro yang sempat merasa bersalah karena belum bisa menyelamatkan Sabimaru lantas dilanda kecemasan hingga membuatnya bermimpi buruk saat jam pelajaran sekolah. Di mana dalam mimpinya ia malah membunuh Sabimaru dengan pedang X Gachaliber. Sementara di tempat berbeda, Minato Sensei melaporkan semua yang terjadi sebelumnya pada petinggi organisasi Akademi Alkimia. Di mana penyidik yang mereka kirim ternyata telah berkomplot pada tiga wanita kegelapan itu. Bahkan seorang siswa telah menjadi sandera mereka dan dipaksa menggunakan driver iblis yang mereka ciptakan. Namun saat Minato meminta tanggapan mereka, sayangnya mereka malah meminta Minato menyerah karena situasi yang sangat berbahaya dan mereka merasa tak mampu mengalahkan para penjahat itu. Mendengar jawaban mereka, Minato pun sangat terkejut. Terlebih lagi mereka malah memintanya mengumpulkan semi yang tersisa secepatnya. Karena mereka bahkan belum mendapatkan satupun semi level 10. Untuk itu para petinggi organisasi menegaskan pada Minato bahwa akhir tahun mereka berharap semua semi harus sudah terkumpul.
Dari raut wajah Minato, Spanner yang melihatnya pun sudah mengerti. Dan hal itu pun lantas membuatnya merasa kecewa pada pihak organisasi yang terkesan tak mau berbuat apa-apa. Karena itu juga ia akhirnya memutuskan untuk mengalahkan Reed dengan tangannya sendiri. Sementara di akademi, Kudo kembali bertanya-tanya tentang apa sebenarnya maksud dari ucapan Atropos kepadanya. Sedangkan Hotaru merasa sangat yakin bahwa ada cara lain menggunakan Excalibur setelah ia bermimpi dan mendapatkan vision tentang hal sebelumnya. Dan ia pun sangat yakin bahwa dengan pedang itu ia bisa menyelamatkan Sabimaru. Sedangkan di tempat berbeda, Sabimaru yang ditawan terlihat sudah tak berdaya. Sehingga para gadis kegelapan itu menduga bahwa jika ia berubah lagi menjadi Dread, kemungkinan Sabimaru akan mati karena tingkat alkimisnya tak mampu menahan kekuatan Dread. Tak disangka ternyata di sini Sabimaru hanya dimanfaatkan oleh mereka untuk mengumpulkan data melalui pertarungannya. Sementara Hotaru yang mendapatkan nasihat dari ibunya akhirnya mendapatkan ide dari ucapan Kajiki untuk memanggil kembali UFO X dan bertanya padanya langsung tentang cara sebenarnya menggunakan Excalibur. Untuk itu ia mengajak Renge dan Kudo untuk membantunya. Ucapan Hotaru itu lantas membuka pikiran dan semangat mereka kembali. Namun di saat yang bersamaan lagi-lagi Three Sister muncul. Dan di sana juga lagi-lagi mereka memaksa Sabimaru yang sudah sekarat untuk bertarung sebagai Dread. Seketika itu juga ia henshin untuk memulai pertarungan. Saat ia akan menyerang Kajiki, beruntungnya Spanner sampai tepat waktu dan ikut berubah, lalu pertarungan di antara mereka pun terjadi. Selagi mereka bertarung, Minato meminta Hotaru dan yang lainnya untuk segera memanggil UFO X. Di pertarungan itu, Dread pun dengan mudah dibuat terpojok karena Sabimaru yang sudah mulai melemah. Namun saat Spanner akan mengalahkannya, Minato pun menghalanginya. Karena ia yakin Hotaru pasti akan menemukan cara untuk menyelamatkan Sabimaru. Seketika itu juga pertarungan mereka pun berlanjut. Sementara Hotaru, Renge, Kudo, dan Kajiki memulai ritual mereka untuk memanggil UFO X. Di saat-saat genting mereka, akhirnya UFO X berhasil dipanggil. Dan seketika itu juga Semi itu membawa Hotaru ke tempat pertama kali ia diberi gacha driver oleh Fugakudo. Tanpa buang waktu, akhirnya UFO X memberitahukan cara menggunakan pedang itu pada Hotaru. Saat kembali ke tempat sebelumnya, Hotaru pun henshin ke wujud super gacaknya dengan bantuan UFO X. Hal itu tentu saja membuat ketiga gadis kegelapan itu terkejut. Karena yang mereka ketahui bahwa Semi level 10 seharusnya tak bisa dikendalikan. Namun di sini Hotaru menegaskan pada mereka bahwa ia tak mengendalikannya, melainkan UFO X telah mengakuinya sebagai teman. Lagi-lagi di sini Atropos memaksa Dread untuk kembali bertarung menghadapi Gachar. Namun beruntungnya Hotaru berhasil memisahkan Sabimaru dari tubuh Dread. Dengan begitu Hotaru menjadi lebih leluasa melancarkan serangan pamungkasnya ke arah Dread, sehingga Rider kegelapan itu akhirnya berhasil dikalahkan. Atropos yang merasa data yang mereka perlukan sudah cukup lantas membawa pergi Dread Driver itu. Dan akhirnya Sabimaru berhasil diselamatkan berkat bantuan UFO X. Hal itu pun membuat Minato yakin bahwa Hotaru mungkin dapat menjadi alkemis hebat suatu hari nanti. Dan di sini Spanner akhirnya menyadari sesuatu tentang makna sebuah harapan. Lalu episode 13 pun selesai. Setelah Sabimaru berhasil diselamatkan, kini kita diperlihatkan Hotaru yang sedang mendekor kedainya dengan hiasan cantik untuk menyambut malam Natal. Tak lama kemudian Rain Kudo sampai di sana untuk membicarakan sesuatu pada Hotaru. Di saat yang sama kebetulan ibu Hotaru meminta mereka untuk mengumpulkan ranting sebagai tambahan dekorasi Natal. Untuk itu mereka akhirnya segera bergegas ke hutan untuk mengumpulkan ranting yang diminta ibu Hotaru. Di pinggir danau tampak seorang pria yang tiba-tiba ditelan oleh seekor Semi level 10. Dan tak jauh dari tempat itu, Rain Kudo akhirnya berterus terang dan menceritakan pertemuannya dengan Atropos sebelumnya pada Hotaru. Dan karena pertemuan itu juga Kudo lantas merasa bersalah karena ia mengira semua yang terjadi sebelumnya adalah kesalahan darinya. Di mana ia mengira Atropos marah karena ucapannya dan melampiaskan kemarahannya pada rekan-rekan Kudo seperti yang terjadi pada Sabimaru sebelumnya. Namun di sini Hotaru berkata bahwa itu bukanlah kesalahan Kudo, melainkan ketiga gadis kegelapan itu sendiri. Di saat yang sama tiba-tiba terdengar auman Semi sehingga mereka bergegas mencarinya ke sumber suara. Berdasarkan suara yang mereka dengar, Minato Sensei menduga itu merupakan Semi level 10 yang bernama X-Rex. Mendengar hal itu, Hotaru pun menjadi bersemangat untuk segera menjalin pertemanan dengan Semi itu. Walau begitu, Minato memintanya berhati-hati karena Semi dinosaurus itu suka memakan manusia. Sementara di tempat berbeda, Spanner mendapatkan perintah dari seseorang yang misterius untuk merebut replika Semi Card yang sebelumnya digunakan oleh Kamen Rider Dread. Selain itu, ia juga diminta untuk selalu menjaga Rain Kudo oleh orang itu.
Berbekal informasi dan titik lokasi dari orang itu, Spinner pun bergegas pergi untuk menemukan persembunyian Three Sisters of Darkness. Sementara itu di tempat sebelumnya, Hotaru dan Kudo bertemu dengan seorang gadis yang tersesat di dekat danau yang bernama Manabe-sawa. Diketahui keberadaan Sawa di sana adalah untuk mengambil foto dinosaurus yang rumornya sering muncul di area danau itu, di mana foto itu nantinya akan ia berikan kepada ayahnya. Hal itu dikarenakan ayahnya merupakan seorang penulis artikel yang berkaitan dengan dinosaurus untuk sebuah majalah. Dan ternyata majalah itu memiliki kemiripan dengan majalah yang dimiliki oleh Kajiki. Sawa mengaku melakukan semua itu karena ia sangat mengagumi ayahnya yang pantang menyerah dalam mengejar impiannya. Sementara di tempat berbeda, akhirnya Spinner berhasil menemukan tempat persembunyian 3 gadis kegelapan itu. Untuk merebut replika Semicard dan Dread Driver, Spinner pun lantas berubah dan memulai pertarungan dengan Lachesis yang kini menggunakan Dread Driver. Dengan kekuatan driver itu, Lachesis pun dengan mudah mengalahkan Spinner hingga membuatnya tak sadarkan diri. Di saat yang sama mereka pun bergegas untuk mencari Hotaru. Sementara di tempat sebelumnya, Hotaru, Kudo, dan Sawa akhirnya bertemu dengan Semi X-Rex. Tanpa ragu, Sawa langsung memfoto dinosaurus itu. Namun saat nyawanya terancam, Hotaru Henshin untuk menyelamatkannya. Akan tetapi sayangnya Gachat dengan mudah dimakan oleh Semi itu. Melihat hal itu, seketika itu juga Kudo membawa Sawa untuk segera pergi dari sana. Walau Hotaru telah dimakan, namun Kudo yakin Hotaru pasti akan kembali karena ia adalah seorang Kamen Rider. Sedangkan Hotaru yang ada di perut X-Rex bertemu dengan ayah Sawa yang sebelumnya juga telah ditelan oleh Semi itu. Di sana ayah Sawa menjelaskan pada Hotaru bahwa Semi itu telah membaca pikiran dan kenangan masa lalunya saat ia mencoba melupakan kenangan berharganya itu. Yaitu kenangan yang membuat ayah Sawa selalu merasa bersalah karena ia merasa telah mengecewakan anaknya. Namun di sini Hotaru akhirnya berhasil mengembalikan kepercayaan dirinya dengan mengatakan bahwa Sawa tak pernah kecewa dengan apa yang ia lakukan. Sawa bahkan selalu mensupport apapun yang dilakukan ayahnya. Bahkan ia telah berhasil memfoto seekor dinosaurus untuk diberikan kepadanya. Di saat yang bersamaan, akhirnya 3 wanita kegelapan itu sampai di hadapan Rain, Kudo, dan Sawa. Dan di sini akhirnya terungkap alasan X-Rex memakan manusia yang ternyata untuk membaca pikiran dan masa lalu mereka saja. Karena hal itu, Hotaru lantas merasa mereka memiliki kesamaan. Agar saling mengenal lebih jauh, Hotaru ingin menjalin pertemanan dengan Semi itu, yaitu dengan mempersilahkan X-Rex membaca semua ingatan dan masa lalunya. Dan dari sana akhirnya Semi itu memahami apa yang diinginkan oleh Hotaru. Seketika itu juga akhirnya Semi itu memutuskan untuk bersedia berteman dengan Hotaru. Untuk membawa ayah Sawa keluar dari sana, Hotaru pun Henshin menggunakan UFO X. Dan dengan Semi itu pula, Hotaru berhasil menolong Kudo dan Sawa yang sedang terintimidasi oleh ketiga gadis kegelapan itu. Kloto yang tak sabar merebut Gachat Driver, lantas Henshin menggunakan Dread Driver untuk melawan Hotaru. Di sana Kloto menjelaskan bahwa kali ini kekuatan Dread Driver lebih kuat dari sebelumnya, sehingga mereka yakin akan mengalahkan Gachat. Namun tak diduga tiba-tiba X-Rex sampai di sana dan mulai bekerja sama dengan Hotaru. Dengan bantuan Semi itu, Gachat seketika berubah ke wujud Super Gachat X-Rex Form, lalu film pun selesai. Setelah menjalin pertemanan dengan X-Rex, Gachat akhirnya mendapatkan super formnya lagi yang bernama Cross X-Rex. Hal itu tentu saja membuat Sawa, ayahnya, dan 3 anggota Three Sisters terkejut. Walau begitu, Kloto yang telah Henshin ke wujud Kamen Rider Dread tak gentar dan lantas memulai pertarungan mereka. Di pertarungan itu tentu saja kekuatan Gachat lebih unggul dibandingkan dengan Dread. Walau begitu, Kloto terlihat sangat menikmati pertarungannya. Tak lama kemudian Minato Sensei juga tiba di sana untuk melindungi Rain, Kudo, Sawa, dan juga ayahnya dari niat jahat Lachesis. Setelah Lachesis mengubah dirinya menjadi Malgam, sayangnya Minato dengan mudah dilumpuhkan olehnya menggunakan racun Semi. Tak jauh berbeda dengan kondisi Minato, Rain, Kudo yang berniat melindungi Sawa dan ayahnya dari Atropos lantas dibelenggu oleh Atropos dengan kekuatan manipulasinya. Di sini lagi-lagi Atropos mencoba menyerang mental Kudo dengan kata-katanya dan memerintahkan Lachesis untuk menyerang Sawa dan ayahnya. Sementara Gachat yang melihat rekan-rekannya dalam bahaya lantas membatalkan perubahan X-Rex dan kembali ke wujud Steam Hopper untuk menyelamatkan mereka. Namun sayangnya dengan kekuatan itu Gachat pun dengan mudah dibuat terpojok oleh serangan Dread.
Sedangkan ayah Sawa yang melihat putrinya dalam bahaya lantas memberanikan diri melawan Lachesis dan memohon padanya agar tak membunuh anaknya itu. Sebagai gantinya, ia bersedia berkorban menggantikan anaknya. Melihat ikatan ayah dan anak itu, Atropos pun kembali mengingatkan Kudo tentang ayahnya dulu yang berkhianat dan sempat mencampakkan dirinya saat ia berhasil mencuri 101 semi dari akademi. Namun di sini Kudo langsung membantah ucapan Atropos karena ia yakin ayahnya bukan pengkhianat dan ayahnya pasti memiliki alasan melakukan semua itu. Di saat Atropos akan membunuh Kudo, tiba-tiba Kudo teringat perkataan Hotaru yang memintanya tak menyerah dengan apapun yang ia yakini. Seketika itu juga Kudo akhirnya berhasil membalikkan keadaan dengan berkata bahwa ia telah menyadari tujuan sebenarnya Atropos selalu menemuinya. Kudo menduga hal itu dikarenakan Atropos selalu merasa kesepian dan ingin berteman dengannya. Namun ia selalu menutupi perasaannya itu. Seperti dugaan Kudo, dengan pernyataan itu akhirnya pengaruh Atropos pun melemah. Tak ingin menyia-nyiakan kesempatan itu, Kudo lantas menggunakan kekuatan alkiminya untuk segera menolong Hotaru, Sawa, dan ayahnya. Hotaru yang tak mau kalah pun kembali ke wujud X-Rex dan melumpuhkan Lachesis yang akan menyerang Kudo. Dengan mengalahkan Lachesis, akhirnya Hotaru berhasil menyegel 3 semi sekaligus darinya. Melihat serangan Hotaru lantas membuat Spanner tersadar kemampuan Gachard yang semakin meningkat. Bersamaan dengan itu, racun di tubuh Minato pun lenyap seketika. Dengan dorongan semangat dari teman-temannya, kekuatan Hotaru pun kembali meningkat dan ia melanjutkan pertarungannya melawan Kloto. Sementara Kloto yang tak ingin kalah lantas menggunakan semua semi buatan mereka untuk memaksimalkan kekuatan Dread. Melihat Kloto dalam bahaya, Atropos dan Lachesis lantas memperingatkannya bahwa yang ia lakukan itu telah melebihi batas dan akan berdampak buruk pada dirinya sendiri. Walau begitu, Kloto pun mengabaikan peringatan itu dan nekat menggunakan kekuatan itu untuk mengalahkan Gachard. Gachard yang menyadari Kloto dalam bahaya lantas segera menyelamatkannya dengan menggunakan kekuatan UFO X untuk memisahkan tubuh Kloto dari Dread seperti yang ia lakukan sebelumnya pada Sabimaru. Setelah itu akhirnya Gachard melakukan attack finish ke arah Dread sehingga Dread pun kembali dikalahkan. Walau telah diselamatkan, Kloto yang masih tak terima atas kekalahannya berjanji akan kembali dan mengalahkan Gachard suatu hari nanti. Melihat kemarahan Kloto lantas membuat Hotaru tak mengerti dengan sikapnya sendiri hingga membuatnya merasa bersalah. Namun di sini Minato Sensei memuji apa yang telah ia lakukan itu dan akan selalu mendukungnya. Di saat yang sama akhirnya hubungan Sawa dan ayahnya pun ikut membaik, sehingga Hotaru berterima kasih pada UFO X dan juga X-Rex. Sementara di sisi lain terlihat Kugimiya dan X-Wizard yang memuji kekuatan semi level 10 yang ditunjukkan oleh Gachard. Dan di sana X-Wizard juga memperlihatkan beberapa semi level 10 lainnya. Malam harinya Hotaru dan teman-temannya pun merayakan malam Natal mereka di kediaman Hotaru. Sementara di tempat berbeda, Sawa akhirnya memberikan foto X-Rex yang sebelumnya ia ambil kepada ayahnya sebagai hadiah Natal. Setelah ingatannya dibaca oleh X-Rex sebelumnya, di sini Hotaru bingung karena ia merasa memiliki ingatan yang hilang tentang persahabatannya dengan Hopper One saat ia masih kecil. Lalu film pun selesai. Setelah sebelumnya Hotaru berhasil mengalahkan Lachesis dan menyegel 3 semi sekaligus darinya, maka secara otomatis hal itu membuat Hotaru merasa bangga akan keberhasilannya dalam mengumpulkan semi selama ini. Walau begitu, Sabimaru mengingatkan bahwa perjuangan Hotaru masihlah panjang, mengingat beberapa semi lainnya masih belum diketahui keberadaannya. Di saat yang sama, Hotaru tiba-tiba teringat tentang Natal yang pastinya akan membuat kedai keluarganya ramai pengunjung. Maka dari itu ia akhirnya meminta bantuan Kudo untuk membantu ia dan ibunya di kedai. Sementara di markasnya, luka Kloto akibat pertarungan sebelumnya sepertinya membutuhkan waktu lama untuk sembuh. Maka dari itu Lachesis memintanya beristirahat untuk sementara waktu. Mengetahui hal itu lantas membuat Kloto semakin dendam pada Hotaru. Menyadari kemarahan Kloto, Atropos pun memintanya tak khawatir, karena diketahui Gurion mulai bergerak dan memberikan hadiah pada Lachesis yang membuatnya tiba-tiba berada di bawah kendali Gurion dan berubah menjadi Malgam. Sepulang sekolah, akhirnya Rain Kudo bersedia membantu Hotaru dan ibunya berjualan di kedai. Di sini tampak Kudo yang kini mulai menggunakan cincin berwarna orange yang berbeda dari sebelumnya. Kudo mengaku pada ibu Hotaru bahwa itu adalah pemberian ayahnya. Selain itu, Kudo juga telah memutuskan untuk ikut bertarung bersama Hotaru, sehingga ia merasa Hotaru tak perlu lagi melindunginya. Mendengar hal itu, Hotaru pun setuju dan akan tetap berjuang bersama Kudo dan teman-temannya dalam mengumpulkan semi. Scene lalu beralih di laboratorium Kyoka. Kyoka diketahui merupakan seorang profesor sekaligus guru yang selalu membantu Spanner dan berada di balik layar. Dan ternyata selama ini ialah yang memerintahkan Spanner untuk menjaga Rain Kudo dan merebut Dread Driver dari ketiga gadis kegelapan itu. Selain itu, Kyoka juga yakin bahwa Fuga Kudo masih hidup dan ia pun sangat menanti kedatangannya.
Di sana Kyoka juga diketahui tengah menciptakan driver mirip seperti gacha driver milik Hotaru dengan teknologi alkemi. Dan ia menjelaskan bahwa kekuatan driver itu akan melebihi kekuatan driver milik Hotaru. Sementara di tengah kota saat Kajiki sedang berjalan-jalan, tiba-tiba ia melihat sesuatu yang aneh di atas langit. Dan di sana ia mengira itu adalah seorang Santa Claus. Hotaru yang juga kebetulan lewat di sana akhirnya menyadari bahwa itu adalah seekor monster Orochi. Dengan semburannya seketika Kajiki berubah menjadi batu. Namun sayangnya di sini Hotaru tak bisa berbuat apa-apa hingga monster itu menghilang. Tak lama kemudian Sabimaru, Renge, dan Kudo datang ke sana untuk membantunya mengidentifikasi jenis semi yang digunakan dalam penciptaan amalgam itu. Di saat yang sama Minato memberitahukan pada mereka bahwa ternyata hal itu tak hanya terjadi pada Kajiki saja. Karena diketahui ternyata warga kota lainnya juga mengalami hal serupa. Dan Minato mengkhawatirkan jika terus didiamkan maka korban akan semakin bertambah. Tak berselang lama lagi-lagi monster itu muncul kembali. Namun kini yang terkena serangan adalah Renge dan Sabimaru. Kondisi yang semakin berbahaya itu lantas membuat Kudo menyeret Hotaru agar tak gegabah dalam menghadapi monster itu. Di tempat lain secara bersamaan Spanner yang baru saja sampai di kota tiba-tiba teringat ucapan Kyoka tentang driver sebelumnya yang diduga Kyoka ciptakan untuk Spanner. Untuk membuktikan semangatnya pada Kyoka, Spanner langsung berubah dan mencoba melakukan perlawanan. Namun sayangnya perbedaan kekuatan itu lantas membuat Valvara dengan mudah dikalahkan. Dan di saat yang sama beruntungnya Gachat datang membantunya dan berubah ke wujud Lightning Jungle sehingga monster itu berhasil dikalahkan. Namun saat Hotaru berpikir pertarungan telah selesai dan akan menyegel semi itu, sayangnya alat penyegel itu tak merespon. Di saat yang sama Kudo memberitahukan bahwa orang-orang yang telah menjadi batu belum kembali seperti semula, sehingga mereka menduga berarti pertarungan belumlah berakhir. Dan benar saja, ternyata Orochi itu memiliki lebih dari satu kepala sehingga yang Hotaru hancurkan sebelumnya hanya salah satu di antaranya. Karena Hotaru menyadari bahwa dirinya sudah diincar oleh monster itu dari awal, ia lantas meminta Kudo dan Spanner membantu mengevakuasi warga. Dan sekali lagi akhirnya Hotaru henshin dan pertarungan di antara mereka pun berlanjut. Serangan Gachat pun menjadi tak terkontrol saat menyadari monster itu menjadikan teman-temannya batu hanya karena mengincar Hotaru. Saat Hotaru lengah, ia pun dihempaskan oleh monster itu, sementara di saat yang sama Kudo dan Spanner juga diubah menjadi batu. Saat Hotaru terpojok, monster itu pun menyerangnya. Namun tiba-tiba Gachat driver bersinar dan terjadi ledakan di sana. Dari balik ledakan tak diduga muncul Kamen Rider Gachat lainnya dengan kekuatan apinya sehingga hal itu membuat Hotaru terkejut. Dan ternyata rider itu bernama Kamen Rider Gachat Daybreak. Dengan kemampuannya, rider itu dengan mudah menghancurkan kepala demi kepala monster ular hingga akhirnya muncul tubuh asli amalgam itu. Di tengah pertarungannya, rider itu lantas memanggil Hotaru dan memberikan pilihan padanya. Hotaru yang telah membulatkan tekad lantas henshin dan menggantikan rider itu melawan amalgam di sana. Dengan serangan pamungkas Gachat, monster itu akhirnya berhasil dikalahkan. Bersamaan dengan hancurnya amalgam itu, pembatuan pun sirna dan seekor semi pun berhasil disegel. Namun sayangnya Gachat Daybreak itu tiba-tiba menghilang dari pandangan Hotaru dan dunia pun kembali seperti semula. Sementara di markasnya, Atropos yang penasaran dengan rider baru itu lantas bertanya pada Gurion. Namun di sini sayangnya Gurion masih merahasiakan identitas dan menyimpan keseruannya untuk tahun baru. Sedangkan Minato berkata bahwa waktunya telah tiba. Di malam hari tampak Gachat Daybreak itu berdiri di atas rooftop sebuah gedung, lalu film pun selesai. Sebelumnya kami informasikan bahwa setting cerita di episode 17 ini berada setelah Winter Movie-nya tayang di Jepang yang berjudul Kamen Rider The Winter Movie Gachat and Get Stronger Semi Gacha Great Operation, di mana movie ini secara tidak langsung memiliki kaitan dengan episode selanjutnya Kamen Rider Gachat. Setelah amalgam buatan Gurion sebelumnya berhasil dikalahkan, kini ia dan 3 gadis kegelapan kembali menciptakan amalgam yang lebih kuat untuk menghadapi Hotaru. Namun sebelum itu Kloto memberikan semi card yang baru saja ia tangkap pada Gurion. Dengan menggabungkan makhluk jahat yang disegel dalam sebuah boneka dan semi-card itu, akhirnya Gurion kembali membangkitkan amalgam yang lebih kuat. Setelah itu Gurion pun memerintahkan makhluk itu untuk membuat manusia dan semi jatuh ke dalam kegelapan. Selagi monster itu membuat kekacauan, Gurion pun memutuskan untuk menjalankan rencananya yang lain. Sedangkan di kedai Hotaru tampak Kudo, Sabi, dan Renge yang sedang merayakan tahun baru dengan mencicipi menu baru di kedai itu. Selagi mereka makan, tiba-tiba Hotaru teringat pertarungannya dengan amalgam sebelumnya dan bertanya-tanya siapa sebenarnya sosok Gachat Oren itu. Di tempat berbeda, Spanner mendapati Kyoka yang kelelahan akibat terlalu fokus meneliti driver buatannya. Sementara di Akademi Alkimia, Gurion tak diduga menemui Minato di sana.
Di tempat berbeda, Hotaru yang sedang mencari jejak Semi tak sengaja menemukan amalgam buatan Gurion yang sedang menyerang beberapa orang di sana. Seketika itu juga ia henshin untuk menghadapinya. Namun sayangnya saat itu Hotaru tak bisa menyelamatkan orang-orang itu sehingga mereka terhisap ke bumi akibat kekuatan monster itu. Saat monster itu memojokkan Gachard, lagi-lagi Gachard Orange atau Daybreak muncul kembali membantunya. Sebelum dapat mengalahkan, sayangnya monster itu pun kabur. Saat Hotaru berusaha mengejarnya, Gachard Daybreak itu menghentikannya dan berkata bahwa saat ini Hotaru tak akan bisa mengalahkan amalgam itu. Hal itu dikarenakan amalgam itu adalah buatan Gurion. Ketika Hotaru bertanya identitas Gachard itu, ia pun tak menjawabnya, namun lantas memberitahukan informasi penting untuk Hotaru, di mana dalam waktu dekat Hotaru akan kehilangan orang yang ia percaya dan itu akan membuatnya bingung. Selain itu, ia juga berkata bahwa Hotaru harus segera menentukan cara untuk menghadapi situasi itu. Sementara di kantor Kyoka, setelah memberikan Kyoka makanan, Spanner tak sengaja melihat bekas luka di lengan Kyoka yang mengingatkannya pada kejadian yang ia alami 10 tahun yang lalu, di mana saat itu Kyoka menyelamatkan Spanner yang saat itu hampir saja mati. Dan terungkap ternyata selama ini Kyoka berusaha membesarkan Spanner sendiri hingga ia menjadi alkemis tingkat A. Selain itu, Kyoka merupakan orang yang bertugas menyelidiki kasus-kasus yang dirahasiakan oleh koalisi hingga akhirnya kini Spanner pun ikut terlibat. Walau begitu, Spanner berkata bahwa hal itu adalah pilihan hidupnya sendiri tanpa menyalahkan siapapun. Kyoka pun yakin bahwa menghilangnya Fuga Kudo seakan menyembunyikan suatu rahasia. Maka dari itu ia selalu memerintahkan Spanner untuk memantau Rain Kudo, karena ia yakin Fuga akan kembali karena ia sangat menyayangi putrinya itu. Sementara Spanner pun telah bertekad untuk membayar hutang budinya kepada Kyoka dengan mencari siapa dalang di balik kejadian 10 tahun yang lalu yang membuat banyak alkemis menjadi korban. Tak lama kemudian alarm keberadaan amalgam berbunyi dan Spanner memutuskan untuk segera mencari keberadaannya. Sementara di tempat berbeda, Kudo, Renge, dan Sabimaru mencari keberadaan Seminaminemon yang sering tidur dalam bayangan. Sesampainya Spanner di kota, ia tiba-tiba ditemui oleh Minato Sensei. Di tempat sebelumnya, akhirnya anak-anak itu berhasil memancing Seminaminemon yang ternyata adalah sosok amalgam sebelumnya. Melihat Hotaru di sana, amalgam itu berniat memulai pertarungan. Hal itu sontak membuat Hotaru teringat ucapan Gachard Daybreak sebelumnya tentang ia yang tak akan bisa mengalahkan amalgam itu. Untuk membuktikannya, Hotaru lantas henshin dan memulai pertarungan. Saat Gachard terdesak dan tak bisa menyelamatkan rekan-rekannya yang berada dalam bahaya, tiba-tiba Gachard Daybreak muncul kembali menyelamatkan mereka dari situasi darurat itu. Hal itu pun sontak membuat teman-teman Hotaru terkejut melihat sosok Gachard Orange itu, terutama Rain Kudo. Di tengah pertarungan mereka, Hotaru yang tak ingin kalah lantas ingin membuktikan perkataan Gachard Orange itu salah dengan mengalahkan monster itu dengan form X-Rex. Setelah melakukan attack finish, ternyata benar saja, amalgam itu mampu bangkit kembali dan tak mati seperti yang pernah dikatakan Gachard Daybreak pada Hotaru sebelumnya. Dari sana Gachard Daybreak itu meminta mulai saat ini Hotaru harus mempercayainya dan segera mengambil keputusan dari apa yang ia katakan sebelumnya. Saat Hotaru akan berpikir sejenak, tiba-tiba mereka mendapati Spanner yang berusaha menyerang Minato Sensei. Dari sana lagi-lagi perkataan Gachard Daybreak terbukti, di mana Hotaru akan kehilangan orang yang dipercaya, dan orang yang dimaksud ternyata adalah Minato Sensei itu sendiri. Di sana Minato tiba-tiba meminta mereka menyerahkan semua cincin dan Semi Card agar ia segera menghapus ingatan mereka tentang Semi. Dan ternyata pemicu dari semua yang ia lakukan itu adalah kasus yang menimpa penyidik Kugimiya serta ancaman Semi level 10 yang tak terkendali sebelumnya. Di mana hal itu mungkin nanti akan kita saksikan di movie Winter Gachard saat sudah rilis di Indonesia. Karena ia merasa keberadaan Semi akan membahayakan mereka, Minato lantas ingin membubarkan akademi. Hal itu karena pihak koalisi menilai para siswa tak berkompeten untuk menangkap para Semi itu. Maka dari itu ia akan mengeluarkan semua siswa dan akademi alkimia akan ditutup sejak saat itu juga. Namun ternyata keberadaan siswa akan digantikan oleh murid barunya yang ternyata 3 gadis kegelapan. Melihat Three Sister di belakang Minato, akhirnya mereka menyadari bahwa Minato kini berada di pihak mana. Karena para siswa menolak, Minato tiba-tiba mengeluarkan Dread Driver dan henshin menjadi Kamen Rider Dread. Dan seketika itu juga pertarungan antara Dread dan Valfarat akhirnya dimulai. Namun sayangnya Valfarat tak bisa mengimbangi kekuatannya sehingga ia dengan mudah dikalahkan. Dari kekalahannya itu Minato pun menyita 3 Semi Card dari Spanner. Dengan Semi Card yang dipinjamkan Sabimaru, mereka akhirnya bisa kabur dari sana. Sementara terlihat di Akademi Alkimia, Gurion menyaksikan kejadian itu, begitu juga dengan Gachard Daybreak di tempat berbeda. Lalu episode 17 pun selesai. Pengkhianatan Minato Sensei sebelumnya membuat pikiran Hotaru terbebani, sehingga hal itu membuatnya tak fokus menyimak pelajaran di kelas. Bahkan guru dan semua teman-teman sekelasnya telah dihapus ingatannya tentang Minato Sensei yang pernah mengajar di sekolah mereka. Sementara di Akademi Alkimia, Atropos memuji keberhasilan Moon Amalgam buatan Gurion.
Sedangkan untuk rencana selanjutnya, Minato berencana mengembangkan Semi menjadi Malgam yang lebih kuat sebagaimana tugas mereka sebagai alkemis. Dan di sini ketiga gadis kegelapan itu tiba-tiba dibuat terkejut saat Gurion menyatakan bahwa mereka hanyalah boneka yang digunakan untuk menangkap para Semi. Setelah dikeluarkan dari akademi, Renge yang putus asa memutuskan membuang semua peralatan alkemisnya dan kembali ke kehidupan normalnya. Renge pun menyadarkan Sabimaru bahwa mereka bukan lagi siswa alkimia, sehingga mereka harus melupakan cita-cita untuk bekerja sebagai alkemis agar terhindar dari masalah. Secara tak diduga, Moon Malgam muncul kembali dan menghisap mereka. Sementara Hotaro dan Kudo akhirnya menyadari bahwa akses gerbang Akademi Alkimia telah dikunci sehingga mereka tak bisa lagi masuk ke sana. Kudo pun meyakini bahwa cepat atau lambat Minato akan segera menemui mereka kembali untuk merebut cincin dan Semi mereka. Walau begitu, Kudo pun telah bertekad untuk tak memberikan Semi terlebih lagi cincin karena itu merupakan benda berharga pemberian ayahnya. Di tengah pembicaraan mereka, tiba-tiba Moon Malgam datang kembali dan menghisap Kudo. Di saat yang bersamaan, Gacha Daybreak muncul membantu Hotaro. Dengan kerjasama mereka, lagi-lagi Malgam itu berhasil dikalahkan. Namun seperti sebelumnya, kekuatan Hotaro pun belum mampu mengalahkannya sehingga membuatnya bangkit kembali dan kabur. Setelah itu, Gacha Daybreak memberitahukan pada Hotaro bahwa cara satu-satunya mengalahkan Malgam itu adalah menggunakan Gachat Igniter, sehingga ia pun memberikan Igniternya pada Hotaro. Namun di sini Hotaro pun menolaknya karena ia ingin mengembangkan dirinya dengan usahanya sendiri tanpa harus bergantung pada Gachat dari masa depan. Menyadari sikap Hotaro itu, Gacha Daybreak lantas memberikan solusi lain, yaitu meminta Hotaro menciptakan Igniternya sendiri dengan menemukan harta karun Hotaro yang tercipta dari alkimia di masa lalu. Untuk kembali ke masa lalu, Hotaro pun dipinjamkan Semi bernama Time Lord. Di sana ia diminta menemukan dirinya di masa lalu dan menemukan benda itu tanpa harus berinteraksi dengan dirinya yang hidup di masa itu. Seketika itu juga Hotaro pun kembali ke masa lalu dan bertemu dengan dirinya yang masih kecil. Diketahui ternyata sejak kecil Hotaro memang sudah berteman dengan para Semi. Bahkan ia mampu menggunakan kekuatan alkimia. Di sana akhirnya ia menemukan harta karun yang dimaksud sebelumnya. Namun sayang, untuk mengambilnya bukanlah sesuatu yang mudah, sehingga mau tak mau Hotaro terpaksa berinteraksi dengan dirinya di masa lalu itu. Di masa itu juga akhirnya terungkap bahwa ingatan para alkemis telah dimanipulasi oleh Gurion yang ingin membuka gerbang kegelapan menggunakan Gachat Driver. Sehingga hal itu yang membuat mereka berpikir bahwa Fugakudo yang berkhianat dan telah kabur dengan membawa semua Semi dan Driver itu. Yang berarti Gurionlah orang dibalik semua fitnah yang ditujukan pada Fugakudo. Dengan bantuan Semi X Wizard dan UFO X, Fuga pun memulai pertarungannya dengan Gurion dan tiga gadis kegelapan. Para Semi yang hampir saja terhisap akhirnya berhasil diselamatkan oleh Hotaro kecil dan Hotaro dewasa. Melihat aksi Hotaro dewasa, lantas menggerakkan hati Hotaro kecil untuk memberikan harta karun itu padanya. Namun karena interaksi yang ia lakukan membuat Semi Time Lord kehabisan waktu sehingga Hotaro kembali ke masa depan. Sementara Fuga memuji keberanian Hotaro kecil yang melindungi para Semi. Namun akhirnya ia harus menghapus ingatan Hotaro sampai nanti akhirnya takdir akan mempertemukan mereka kembali. Dan secara tak langsung interaksi yang dilakukan Hotaro di masa itu berdampak pada waktu Gacha Daybreak di masa itu. Setelah Hotaro mendapatkan harta karunnya, Gacha Daybreak akhirnya mengungkapkan fakta masa depan pada Hotaro, yaitu bahwa dalam 5 tahun ke depan Gurion akan menguasai separuh dunia di mana semua manusia dan Semi telah punah. Karena alasan itulah Gacha Daybreak kembali ke masa lalu menemui Hotaro untuk mencegah hal itu terjadi. Menyadari waktu yang semakin sempit di dunia itu, akhirnya Gacha Daybreak meminta Hotaro menggunakan hatinya dan memusatkan pikirannya ke harta karun itu untuk menciptakan Gachat Igniter. Seketika itu juga Igniter berhasil tercipta dan Hotaro segera menemui Malgam sebelumnya untuk menyelamatkan Kudo dan yang lainnya. Tanpa buang waktu, Hotaro pun henshin menggunakan Igniter itu ke wujud Gachat Fire From-nya dan memulai pertarungan. Gacha Daybreak yang melihat form itu akhirnya menyadari bahwa Hotaro telah melangkah ke masa depan yang berbeda dari masa depan tempatnya berasal. Dengan kecepatan Fire Gachat, Malgam itu akhirnya berhasil dikalahkan dengan mudah sehingga Kudo dan yang lainnya berhasil diselamatkan. Bersamaan dengan itu, Semi Nemenemon akhirnya berhasil disegel. Sebelum kembali ke masa depan, Gacha Daybreak berpesan pada Hotaro untuk selalu menjaga teman-temannya dan mendapatkan gacha terbaiknya. Mendengar kata-kata itu, Hotaro pun menyadari bahwa kemungkinan Gacha Daybreak adalah sosok dirinya dari masa depan. Sementara Gurion yang menyadari Gachat Orange telah menghilang, kini berencana menyerahkan Hotaro pada Minato. Sedangkan Hotaro, Kudo, Renge, dan Sabimaru memutuskan untuk tetap mengumpulkan Semi walau tanpa Akademi Alkimia. Dan mereka memutuskan Hotaro sebagai pemimpin mereka dan membentuk aliansi bernama Dapur Ichinose. Lalu film pun selesai.
Setelah aliansi mereka dibentuk, kemudian mereka berencana menyerang 3 gadis kegelapan untuk merebut kembali akademi. Selain itu, Hotaru juga ingin tahu alasan Minato Sensei tiba-tiba memihak pada mereka. Namun untuk melakukan hal itu, Renge berpendapat akan lebih mudah jika mereka memiliki banyak sekutu. Saat Hotaru berencana mengajak Kajiki bergabung, sayangnya Kudo melarangnya. Karena melibatkan warga sipil merupakan sebuah pelanggaran dalam alkimia. Selain itu, Kudo juga merasa rencana penyerangan terhadap 3 gadis kegelapan itu mustahil untuk mereka lakukan, mengingat kekuatan mereka tak sepadan dengan alkemis jahat itu. Melihat kepatuhan Kudo pada akademi, Renge lantas bertanya tentang Kudo yang selalu patuh pada aturan akademi, namun ia menolak memberikan cincin dan seminya pada mereka. Mendengar pernyataan itu, Kudo pun lantas dilema. Sementara di akademi, sosok monster yang kelaparan bangkit dengan sendirinya. Di saat yang sama, ia merebut semi-car bertipe fantastik yang baru saja ditangkap oleh Kloto. Dengan semi itu, Gurion lantas menggabungkan monster hingga tercipta sosok Gold Amalgam yang dapat dikendalikan dengan suling. Seketika itu juga Gurion memerintahkan Atropos untuk membawanya ke kota guna membuat kekacauan di sana. Sedangkan di kedai ramen, Spinner dan Kyoka membicarakan pengkhianatan Minato sehingga hal itu membuat Kyoka sedikit tak percaya. Keesokan harinya sepulang sekolah, tiba-tiba Minato menemui Kudo dan memintanya kembali ke akademi. Minato merasa cincin yang ada pada Kudo sangatlah spesial sehingga hal itu akan dapat membantu penelitian mereka. Namun tentu saja Kudo tak ingin melakukannya mengingat Minato kini berada di pihak kejahatan. Di sini lagi-lagi Kudo dibuat dilema saat Minato mengingatkan aturan akademi yang seharusnya dipatuhi olehnya. Di saat yang sama, Hotaru sampai di sana dan berkata bahwa ia masih percaya kalau Minato bukanlah orang yang jahat. Namun Minato yang mengaku muak dengan ucapan Hotaru memutuskan untuk melawannya sebagai Kamen Rider Dread. Di pertarungan mereka, Hotaru masih berusaha menyadarkan gurunya itu. Saat ia akan menggunakan Igniter untuk menghadapinya, sayangnya Minato tak berminat dan memutuskan pergi dari sana. Setelah itu, akhirnya Hotaru menceritakan apa yang ia ketahui di masa lalu tentang fakta Fuga pada Kudo. Dan dengan cerita itu, akhirnya Kudo tersadar bahwa ternyata ayahnya hanyalah korban fitnah yang dilakukan oleh Gurion. Dengan begitu, Kudo pun kembali bersemangat dan meyakini bahwa berarti ayahnya bukanlah pengkhianat seperti yang dirumorkan selama ini. Selain itu, Fuga juga berpesan bahwa alkimia seharusnya digunakan sesuai aturan agar dapat menerangi harapan. Kata-kata itu lantas membuat Kudo kembali berpikir tentang aturan seperti apa yang seharusnya ia patuhi. Di saat yang sama, di kota Atropos memulai aksinya menggunakan amalgam yang dipercayakan Gurion sebelumnya untuk membuat kekacauan. Sedangkan Sabimaru yang menyadari kemunculannya lantas menginformasikan hal itu pada Hotaru. Seketika itu juga Hotaru lantas bergegas ke TKP dan Henshin untuk menghentikan monster itu. Saat Hotaru sedang bertarung, Atropos mengancam Kudo dan memerintahkan amalgamnya untuk membunuh Kudo terlebih dahulu. Di saat genting itu, Gachat lagi-lagi menggunakan Igniternya dan menyerang amalgam itu dengan kekuatan penuh. Sayangnya serangan itu tak mengenainya dan malah membuat Igniternya overheat. Untuk mendinginkannya, Hotaru pun memberikan Igniternya pada Renge dan Sabimaru untuk didinginkan. Sementara dirinya menggunakan Form X-Rex untuk mengejar amalgam yang masih memburu Kudo. Dalam pengejaran, Kudo pun berharap cincinnya dapat bangkit lagi dan mengubahnya menjadi Kamen Rider seperti sebelumnya agar ia tak menjadi beban Hotaru. Namun sayang saat ia mencoba menggunakannya, cincin itu pun tak merespon. Di tengah pertarungan, serangan monster itu pun ditangkis oleh Gachat sehingga mengenai suling pengontrol yang ada pada Atropos dan menghancurkannya. Serangan itu secara tak sengaja juga membuat lengan Atropos seketika menjadi emas dan tak bisa digerakkan. Sementara amalgam yang lepas kendali lantas berbalik menyerang Atropos karena ia tak suka dikendalikan. Melihat Atropos yang tak berdaya lantas membuat Kudo iba. Hal itu juga seketika mengingatkan Kudo pada masa kecilnya dan ia pun segera melindungi Atropos dari serangan amalgam itu. Melihat tindakan Kudo, Atropos pun terkejut. Di sini Kudo lantas mencoba menyadarkan Atropos bahwa memiliki teman akan membuatnya terhindar dari rasa kesepian seperti yang pernah ia rasakan. Walau melindungi musuh adalah sebuah pelanggaran bagi seorang alkemis, namun berkat ucapan Hotaru dan ayahnya, Kudo akhirnya sadar bahwa dirinya sendirilah yang harus menentukan aturan itu baik atau sebaliknya. Dengan mengikuti keyakinan dalam dirinya, tiba-tiba cincin Kudo mengaktifkan Alchemist Driver sehingga dengan cincin dan driver itu Kudo henshin ke wujud Kamen Rider Majade. Dengan kekuatan itu, amalgam di hadapannya pun menjadi bulan-bulanan. Sementara di saat yang sama, Renge dan Sabi lantas mengembalikan Igniter Gachat sehingga Hotaru dapat menggunakannya lagi. Dengan Form Fire Apares Kebo, akhirnya amalgam di hadapannya berhasil dikalahkan. Sedangkan di sisi berbeda, Kudo atau Kamen Rider Majade juga berhasil mengalahkan amalgam di hadapannya dengan attack finishnya. Dan di sana Kudo akhirnya berhasil menyegel Semi Yoa Cerberus. Dengan kekuatan cincin itu juga Kudo mengembalikan lengan Atropos seperti semula. Namun di sini Atropos malah berkata bahwa Kudo akan menyesal telah menolongnya. Kyoka dan Spinner yang melihat kekuatan Kudo lantas terkejut dan tak menyangka
Namun di sisi lain Spanner sedikit jealous pada kemampuan baru rekan-rekannya itu. Setelah itu Kudo kembali menemui Minato dan berkata bahwa ia telah bertekad tak akan kembali ke akademi bahkan jika hal itu dianggap melanggar aturan sekalipun. Namun di sini Minato yang mendengar pernyataan itu memutuskan akan merebut cincin itu lain waktu. Menyadari kemampuannya telah kembali, Kudo lantas berubah pikiran dan setuju pada rencana awal mereka untuk merebut akademi dan mengembalikan Minato. Dan mulai saat ini Kudo akan menentukan aturannya sendiri, lalu film pun selesai. Beberapa hari kemudian Atropos yang telah mendapatkan kembali Semi lantas memberikannya pada Gurion. Di sana Gurion pun kembali menciptakan amalgam emasnya dari gabungan Semi dan makhluk aneh berbentuk boneka. Dan seketika itu juga Angelit Amalgam pun tercipta, di mana amalgam itu dapat mengatur kehidupan dan kematian seseorang. Mendengar hal itu Gurion pun teringat eksperimennya yang belum selesai pada 10 tahun yang lalu. Dengan kebangkitan amalgam itu, ia pun akhirnya berencana menyelesaikan eksperimennya itu. Sementara di Kitchen Ichinose, Kyoka datang untuk menemui Hotaro dan Kudo. Di sana ia memperkenalkan bahwa dirinya adalah guru alkemis dari Kurogane Spanner. Di tempat berbeda, Spanner yang sedang berlatih tampak merasa sedikit terpuruk atas semua yang telah terjadi sebelumnya. Selain itu ia pun merasa tersaingi oleh pencapaian Kudo dan Hotaro. Padahal awalnya ia tak mengakui kekuatan Hotaro. Namun akhirnya Hotaro mampu membuktikan tekadnya dan melampaui Spanner. Di tengah rasa putus asanya itu, tiba-tiba ia ditemui oleh kedua orang tuanya yang telah lama meninggal. Di kedai Hotaro sebelumnya, Kyoka menyampaikan tujuannya datang ke sana yang ternyata ingin meminta bantuan Hotaro dan Kudo untuk memodifikasi gacha driver buatannya yang hampir selesai. Di mana driver itu dibuat yang tak lain hanyalah untuk Spanner. Namun di sini Kyoka mengalami kendala, yaitu di mana driver itu hanya bisa diaktifkan dengan Semi-Made Well dan Dayoni. Sementara saat ini Semi-Made Well telah dicuri oleh Minato. Selain itu ia mengalami masalah lain, yaitu api hitam yang ada pada diri Spanner itu sendiri. Karena selama Spanner termakan oleh kekuatan itu, maka ia tak akan bisa menjadi Kamen Rider. Diceritakan pada 10 tahun yang lalu saat aliansi alkemis memfitnah Fugakudo sebagai pengkhianat, Gurion menggunakan alkimia terlarangnya untuk membuka pintu kegelapan dengan tujuan membawa dunia ke dalam kehancuran. Orang tua Spanner sebagai alkemis persenjataan berusaha menghentikannya, namun mereka yang seharusnya lebih kuat dari Gurion dengan mudah dikalahkan. Dan di saat yang sama, Kyoka mendapatkan pesan dari Spanner yang memberitahu bahwa orang tuanya telah kembali. Hal itu tentu membuat Kyoka terkejut dan yakin bahwa Gurion berencana membangkitkan orang tua Spanner untuk memancing api hitam dalam dirinya. Sementara di tempat Spanner berada, tiba-tiba amalgam sebelumnya muncul di sana. Kedatangan monster itu ternyata untuk mengembalikan orang tua Spanner ke alam kematian. Diketahui ternyata Gurion menggunakan kemampuan amalgamnya untuk membangkitkan mereka dengan batas waktu yang sudah ia tentukan. Dan karena batas waktu yang diberikan sudah habis, maka amalgam itu diperintahkan untuk merenggut mereka kembali. Sedangkan Hotaro dan Kudo yang sudah diberitahu Kyoka hal yang sama lantas bergegas ke sana untuk menghalangi Spanner bertemu dengan Gurion. Di tempat sebelumnya, amalgam itu memberitahukan bahwa ialah orang yang membangkitkan kedua orang tua Spanner yang telah mati. Namun Spanner yang tak percaya pada monster itu lantas memulai pertarungan dengannya. Sayangnya di pertarungan itu perbandingan kekuatan Spanner jauh di bawah monster itu, sehingga ia dengan mudah dikalahkan olehnya. Sedangkan orang tuanya yang ingin membantu tak bisa melakukan hal itu karena orang mati tak memiliki lagi kekuatan alkemis. Dalam situasi tak berdaya itu, Spanner harus menyaksikan kedua orang tuanya dihajar oleh monster itu. Namun beruntungnya Kudo dan Hotaro sampai tepat waktu untuk menolongnya. Selagi Kudo dan Hotaro menghadapi amalgam, Spanner lantas membawa kedua orang tuanya ke tempat yang aman. Namun sebelum hal itu terjadi, tiba-tiba Gurion muncul di hadapan mereka dan hal itu mengembalikan ingatan Spanner yang telah lama dihapus oleh Kyoka. Sementara Spanner yang ingin menolong kedua orang tuanya lantas dibelenggu oleh Gurion. Perlahan orang tua Spanner dibuat lenyam oleh Gurion, sehingga Spanner hanya bisa meratapi lagi kematian mereka sambil meminta pertolongan pada Hotaro dan Kudo. Hotaro yang berusaha membantunya pun dihalangi oleh serangan Gurion hingga akhirnya orang tua Spanner kembali tewas. Spanner yang menyaksikan hal itu lantas teringat kejadian 10 tahun yang lalu, dan hal itu secara tak langsung membuat api hitamnya kembali muncul dan menelan Spanner yang sudah terbakar emosi. Hingga Semi-Made Well yang tiba-tiba muncul ikut tertelan oleh luapan emosi Spanner dan mengubahnya menjadi amalgam. Hal itu sontak membuat semua orang di sana terkejut dan menyadari bahwa ternyata itulah eksperimen yang telah direncanakan Gurion. Seketika itu juga Gurion pun menghilang. Sedangkan Spanner yang telah menjadi amalgam dan kehilangan kesadaran menyerang siapa saja yang ada di dekatnya. Di sana amalgam Angelit pun dengan mudah dibuat terpojok olehnya dan hal itu pun membuatnya kabur. Seketika itu juga Spanner kembali ke wujud semula dan pergi dari sana dengan keputusasaan. Setelah itu di Kitchen Ichinose, Hotaro dan Kudo memberitahu semua yang mereka saksikan pada Renge dan Sabimaru.
Sementara Kyoka telah kembali ke laboratoriumnya untuk menemui Spanner. Hotaro yang mengetahui hal itu lantas menyusulnya. Sedangkan di laboratoriumnya, Spanner bertanya pada Kyoka alasannya menghapus ingatan Spanner 10 tahun yang lalu. Di sana Kyoka lantas menjelaskan bahwa alasannya melakukan hal itu tak lain adalah untuk melindungi Spanner agar tak dikendalikan oleh Gurion. Karena diketahui Gurion mengincar api hitam sejak pertama kali ia mengetahui Spanner memilikinya. Di satu sisi karena kekuatan itu juga Spanner melukai lengan Kyoka. Dan kejeniusan Spanner di bidang alkemis membuatnya rentan dihasut oleh kegelapan. Karena hal itu jugalah maka Kyoka menghapus ingatannya. Namun ternyata hal itu juga tak sepenuhnya menghapus ingatan Spanner sehingga trauma atas kematian orang tuanya masih dapat dirasakan oleh Spanner. Dan untuk mengalihkan amarah itu, Kyoka mengajarinya bermain catur untuk mengendalikan emosi Spanner sehingga ia dapat berpikir dengan tenang. Namun di satu sisi Kyoka menyadari bahwa ia tak dapat menghapus seluruh ingatan Spanner 10 tahun yang lalu. Maka dari itu ia memberikan armor Valvarat untuk melindungi dirinya. Akan tetapi Spanner berpendapat karena armor itu jugalah kekuatannya tak dapat keluar dengan maksimal sehingga Kudo dan Hotaro dengan mudah melampauinya. Sementara Hotaro dan Kudo yang sampai di depan laboratorium Kyoka dihadang kembali oleh Malgam sebelumnya. Kedatangan monster itu ke sana ternyata atas perintah Gurion yang memintanya membawa Spanner ke akademi. Hotaro dan Kudo yang mengetahui hal itu lantas henshin dan memulai pertarungan mereka. Sedangkan Spanner yang telah mendengar semua kesaksian Kyoka lantas berterima kasih padanya dan memutuskan untuk tak akan kembali lagi menemuinya. Hal itu pun sangat disayangkan oleh Kyoka karena driver buatannya hampir selesai. Spanner yang juga sampai di pertarungan lantas mengajar Malgam yang dihadapi Kudo dan Hotaro. Di sana ia pun telah membuang namanya lalu film pun selesai. Di preview episode selanjutnya kita diperlihatkan para alkemis jahat yang mendatangi laboratorium Kyoka. Di sana juga diperlihatkan Spanner yang akhirnya berhasil mengendalikan kekuatannya hingga hal itu membuatnya mendapatkan kekuatan baru dari driver yang dibuat oleh Kyoka. Demikianlah alur cerita Kamen Rider Gachat kali ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru dari kami.